Halo semuanya, selamat datang kembali di SNT ID. Dan kali ini kita akan review Redmi 10. Nah, ini dia box dari Redmi 10. Di bagian depan kita bisa melihat gambar dari Redmi 10. Kemudian di bagian belakang terdapat spesifikasi singkat dan fitur kunci dari Redmi 10. Nah, di bagian dalam boxnya kita bisa mendapatkan yang pertama ada surat cinta dari Founder Head Xiaomi Indonesia. Kemudian kita akan mendapatkan SIM ejector dan kitab-kitab yang berisi user manual dan kartu garansi. Kita juga mendapatkan clear case dari Redmi 10 ini. Clear case ini memiliki build quality yang cukup baik. Kemudian ada HP-nya sendiri. Nah, terakhir kita dapat charger dan kabel USB Type-C-nya. Nah, Redmi 10 yang kami dapatkan ini berwarna carbon grey. Desainnya ini mirip dengan saudaranya yaitu Poco X3 GT. Dengan finishing belakang yaitu dengan bahan polikarbonat, terlihat sangat bagus seperti kayak HP mahal. Di bagian belakang terdapat setup quad kameranya, dan di bagian kiri bawah terdapat logo Redmi. Untuk bagian kanan terdapat volume button dan fingerprint sensor yang menyatu dengan power button. Di bagian kiri terdapat slot SIM. Di bagian atas terdapat headphone jack, speaker, dan juga air blaster. Lalu di bagian bawah terdapat port USB Type-C dan speaker. Fingerprint dari Redmi 10 ini sudah cukup cepat dan akurat untuk kelas harganya. Nah, HP ini memiliki dimensi 6,5 inch, body ratio 83,4%, aspek ratio 20:9, dengan layar LCD Full HD+, refresh rate-nya 90 Hz. Nah, LCD ini dibalut dengan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 3. HP ini memiliki berat 181 gram dengan ketebalan 8,9 mm. Untuk chipsetnya, Redmi 10 ini sudah menggunakan MediaTek Helio G88 dengan basis 12 nanometer. Helio G88 ini memiliki 8 core, yaitu 2 core Cortex A75 dengan clock speed 2 GHz dan 6 Cortex A55 dengan clock speed 1,8 GHz. Untuk GPU-nya, Helio G88 ini sudah menggunakan Mali G52 MC2. Performa dari G88 ini tidak jauh berbeda dari Helio G85. Pengetesan Antutu dari Redmi 10 ini menghasilkan skor 200 ribuan, dan tes CPU dari Geekbench menghasilkan skor 319 untuk single core-nya dan 1100 untuk multi-core-nya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu performa gamingnya. Redmi 10 ini mampu menjalankan Mobile Legends pada settingan ultra dengan mode high frame rate di 60 fps. Namun terkadang drop ke 45 sampai 50 fps ketika sedang battle. Ya, untuk PUBG Mobile kita bisa mendapatkan setting di Smooth Ultra dengan FPS yang cukup konsisten di daerah 40 fps. Namun terkadang suka drop ke 30 fps ketika sedang rusuh. Dengan rata-rata FPS seperti ini, kami rasa ini masih cukup playable. Tetapi menurut kami ini juga kurang cocok untuk dimainkan secara kompetitif. Ya, berikutnya adalah Genshin Impact.
sebuah game yang bisa dikatakan sebagai game yang paling berat di Android saat ini. Ketika sedang explore di daerah yang sepi, kita bisa mendapatkan 25-30 fps. Tapi ketika sedang battle, ini fps-nya bisa drop ke belasan fps, bahkan hingga menyentuh 10 fps. Menurut kami, dengan fps seperti ini, memang bisa dimainkan, namun ini sangat tidak nyaman. Untuk di bagian kamera, Redmi 10 ini memiliki 4 lensa di bagian belakang. Yang pertama ada kamera wide dengan resolusi 50 megapiksel dan bukan lensa 1,8. Kemudian ada kamera ultra wide yang bisa menangkap gambar hingga 120 derajat beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan 2,2, yang memiliki resolusi 2 megapiksel dengan bukaan lensa 2,4, dan yang terakhir ada kamera depth dengan resolusi 2 megapiksel dan bukan lensa 2,4. Namun sayangnya untuk perekaman video, HP ini hanya bisa merekam video dengan kualitas 1080 di 30 fps. Untuk kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel dengan bukan lensa 2, dan untuk perekaman videonya bisa 1080 di 30 fps. Kamera utama dari Redmi 10 ini menghasilkan kualitas gambar yang cukup detail dan tajam berkat resolusi dari kameranya. Warna yang dihasilkan natural, namun terkesan sedikit pucat. Untuk saturasi dan kontras yang didapatkan, biasa saja. Kemudian untuk gambar yang ditangkap dari kamera ultrawide-nya, memiliki kontras yang lebih rendah, saturasi yang sedikit lebih tinggi, dan gambar yang dihasilkan terlihat soft dan kurang detail karena resolusi kameranya 8 megapiksel, meskipun difoto di tempat yang terang. Kemudian untuk kamera makronya, terlihat oversharpen. Menurut kami kamera makro ini hanya sebagai fitur tambahan karena kualitas gambar yang dihasilkan kurang baik. Untuk hasil portrait mode dari Redmi 10 ini, memiliki separasi yang cukup baik dan natural antara subjek dengan background, namun juga terlihat oversharpen. Untuk video dari kamera depan dan kamera belakangnya, tidak stabil karena tidak memiliki IIS atau OIS. Untuk kualitasnya, bisa dilihat sendiri. Untuk sound quality-nya, Redmi 10 ini sudah memiliki sistem dual speaker. Satu speaker di bagian bawah dan satu lagi di bagian atas. Nah, menurut gua dual speaker di Redmi 10 ini sangat bagus di kelas harganya. Dual speaker di Redmi 10 ini sudah bisa menghasilkan suara vokal dan treble yang cukup jernih. Namun bagian bassnya menurut gue ini sedikit kurang. Tapi menurut gue di harga 2 jutaan ini sudah cukup bagus. Redmi 10 ini memiliki baterai yang besar yaitu 5000 mAh. HP ini sudah support quick charge hingga 18 watt. HP ini juga memiliki kemampuan tambahan yaitu adanya reverse charging hingga 9 watt yang bisa digunakan sebagai powerbank cadangan untuk pemakaian normal gua, main game 2-3 jam, chatting, sosmed, dan lain-lain. Baterai ini bisa tahan seharian dengan sisa baterai sekitar 20%. Gue yakin HP ini bisa tahan hingga 2 hari untuk pemakaian yang ringan. Redmi 10 ini menjalankan tampilan antarmuka MIUI 12,5 yang berbasis Android 11. Tampilan MIUI ini bisa dibilang mengambil inspirasi dari iOS yang ditambahkan sentuhan Xiaomi. MIUI ini dilengkapi dengan berbagai elemen yang membulat, dilengkapi juga dengan animasi yang smooth dan enak dilihat. Namun menurut kami waktu animasinya ini terlalu panjang dan terkadang terkesan memperlambat performa smartphone. Dalam MIUI ini juga terdapat iklan bawaan, tetapi untungnya iklan ini bisa dimatikan. Ya, jadi untuk harga 2 jutaan kalian sudah bisa mendapatkan smartphone dengan prosesor yang cukup mumpuni di kelas harganya, layar besar beresolusi Full HD+, yang tentu saja sudah refresh rate 90Hz. Nah, kalian juga bisa mendapatkan baterai yang sangat irit di HP ini, kemudian desain yang sangat elegan dan nyaman digenggam. Menurut kami, HP ini sangat recommended. Ya, mungkin sekian dulu review Redmi 10 dari kami. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di Video berikutnya.